Menantu Super. Bab 1091-1100. Bab 1091. Terowongan luar angkasa yang awalnya tidak efektif secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan luar angkasanya di Gua Gunung Suanyuan. Ketika Han Sanqian tiba-tiba membuka matanya, terowongan luar angkasa telah muncul kembali. Adegan ini membuat Lin Long sangat terkejut, karena ia tahu betul bahwa tidak ada yang bisa melakukan ini setelah terowongan luar angkasa gagal, tetapi Han Sanqian yang melakukannya. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Lin Long yang panik ingin menghentikan Han Sanqian, tetapi sudah terlambat. Gua sempit itu tidak cukup baginya untuk memiliki cukup ruang untuk dipajang, dan milik Han Sanqian ledakan kekuatan yang keluar hampir memenuhi seluruh gua bawah tanah, dan ada juga fluktuasi kekuatan terowongan luar angkasa, yang membuat Lin Long tidak berani bertindak gegabah. Setelah perubahan kekuatan terowongan luar angkasa dipicu, bahkan tidak dapat memprediksi apa jenis konsekuensi yang akan terjadi. Han Sanqian, cepat berhenti. Lin Long mengertakkan gigi dan meraung ke arah Han Sanqian. Sayangnya Han Sanqian tidak dapat mendengar apapun sekarang. Setelah beberapa saat, pemandangan aneh mulai muncul di langit di atas dunia Suanyuan. Sebuah celah besar muncul di langit, seolah-olah telah terkoyak, dan kekuatan spiritual seluruh dunia Suanyuan mulai menjadi manik. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menghancurkan dunia Suanyuan? Lin Long panik. Sejak meninggalkan dunia tingkat tinggi, akhirnya dunia Suanyuan ditemukan sebagai tempat tinggal, dan tidak mudah ditemukan oleh orang-orang. Di dunia tingkat tinggi, jika Han Sanqian menghancurkan tempat ini, ia akan menjadi tunawisma dan bahkan mungkin ditemukan oleh orang-orang dari dunia yang lebih tinggi. Berhenti, cepat berhenti, aku punya cara untuk membangkitkan kembali istri dan anakmu, raung Lin Long. Sekarang tidak bisa lagi menghentikan Han Sanqian, jadi hanya bisa menggunakan kebohongan untuk membuat Han Sanqian berhenti. Tapi Han Sanqian tidak bisa mendengar kata-katanya sama sekali, dan bahkan jika dia mendengarnya, bagaimana Han Sanqian bisa mempercayai apa yang dikatakan binatang buas? Su Yingxia dan Han Nian meninggal dalam pelukannya dan hidup kembali. Mungkin hal itu bisa dilakukan, tetapi ini tidak akan menyelesaikan masalah. Apa yang ingin dilakukan Han Sanqian adalah membawa Su Yingxia dan Han Nian menjauh dari tempat berbahaya ini, jadi membalikkan waktu adalah satu-satunya pilihannya. Kesenjangan di langit dunia Suanyuan semakin besar, dan seluruh dunia berada dalam kondisi fluktuasi yang kuat. Lin Long akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Han Sanqian melihat hal-hal yang menghilang tanpa alasan tetapi mulai beregenerasi. Ini adalah proses evolusi membalikkan waktu. Binatang buas eksotik yang tak terhitung jumlahnya yang telah punah di dunia Suanyuan mulai bangkit kembali, pohon-pohon yang menjulang tinggi semakin mengecil, dan pohon-pohon mati bermekaran kembali. Ini adalah fenomena waktu yang kembali ke masa lalu. Han Sanqian, cepat berhenti, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Ketika Lin Long merasa tubuhnya mulai berubah, ia menyadari bahwa pembalikan waktu telah dimulai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, jadi hal terakhir yang bisa dilakukannya adalah mengancam Han Sanqian. Ini bisa dianggap sebagai pelampiasan amarah, tapi juga raungan ketidakmampuan. Han Sanqian, yang berada di tengah badai, tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi seluruh dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa karena dia. Di akhir kegelapan, pada akhirnya akan ada terang. Ketika Han Sanqian dibangunkan oleh baskom berisi air dingin, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia berada di lingkungan yang familiar namun asing. Berdiri di depannya, seseorang yang tampak seperti pemuda yang mendominasi membuatnya merasa familiar. Rasanya luar biasa lagi. Han Sanqian, apakah kamu nyaman? Seorang anak kecil memandang Han Sanqian dengan bangga sambil memegang baskom di tangannya. Jelas dia baru saja menuangkan air dingin. Han Sanqian berdiri dengan penuh semangat dan berjalan ke cermin. Ketika dia melihat penampilannya yang berusia 14 tahun, dia tercengang seolah-olah dia disambar petir. Han Sanqian, yang memiliki semua kenangan, tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Dia membalikkan waktu di dunia Suanyuan, dan kali ini benar-benar kembali ke saat dia berusia 14 tahun. Menyentuh wajahnya, Han Sanqian merasa sangat tidak nyata. Han Sanqian, kamu belum meneleponku hari ini, anak kecil yang memegang baskom berkata kepada Han Sanqian dengan tidak puas. Ini adalah saudara laki-laki Han Sanqian, Han Jun. Han Sanqian menoleh untuk melihat Han Jun dengan ekspresi dingin, wajahnya sedingin es, yang membuat Han Jun takut dan mundur 2 langkah. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu melihatku seperti itu lagi, percaya atau tidak,
aku akan mengalahkanmu, ancam Han Jun. Han Sanqian mencibir dan melangkah maju, meninju dada Han Jun. Ekspresi wajah Han Jun berubah kesakitan, dan dia berjongkok di tanah kesakitan. Apakah sakit? Han Sanqian bertanya dengan tenang. Nyeri. Selama itu menyakitkan, rasa sakit adalah kenyataan. Han Sanqian mengatakan sesuatu yang Han Jun tidak mengerti sama sekali. Di dunia sekarang ini, hanya Han Sanqian yang tahu apa yang terjadi. Ini bukan hasil terbaik bagi Han Sanqian, tapi masih dalam kisaran yang bisa diterima. Sayangnya butuh waktu lama untuk bisa bertemu Han Nian lagi. Setelah menarik napas, Han Jun berlari keluar kamar Han Sanqian sambil menangis. Han Sanqian tahu bahwa dia pasti akan pergi ke Nangong Qianqiu untuk meminta bantuan, tetapi Han Sanqian tidak takut. Meskipun dia berusia 14 tahun sekarang, dia tidak berusia 14 tahun sebelumnya. Ketika dia berumur 14 tahun, Han Sanqian hanya bisa menanggung ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya di kompleks keluarga Han, tapi sekarang, dia tidak perlu melakukan ini. Dengan kemampuannya saat ini, dia bisa bermain dengan seluruh dunia di ujung jarinya. Ini adalah kelahiran kembali yang baru, dan ini juga saatnya bagi Han Sanqian untuk membuktikan dirinya lagi. Buka pintu dan keluar dari ruangan. Itu masih halaman belakang yang tidak dipedulikan siapapun. Bahkan para pelayan keluarga Han pun tidak mau datang ke sini dan melihat kedua kali. Han Sanqian tersenyum tipis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memulai hidupnya lagi, dan saat itulah semua orang menganggapnya sebagai bintang yang hilang. Saat ini, seorang pelayan bergegas ke sisi Han Sanqian. Han Sanqian masih mengingatnya. Namanya Chen Yi, dan dia adalah satu-satunya pelayan di seluruh kompleks keluarga Han yang dapat berbicara dengannya. Tuan muda, silakan keluar dan bersembunyi. Chen Yi berlari ke arah Han Sanqian dengan ekspresi panik di wajahnya dan berkata, "Ada apa?" Han Sanqian bertanya dengan tenang. "Aku baru saja melihat tuan muda tertua menangis dan pergi mencari nenekmu. Dia pasti akan menyusahkanmu lagi," kata Chen Yi. Dia adalah satu-satunya di antara banyak pelayan keluarga Han yang merasa tidak adil terhadap Han Sanqian. Mereka semuanya dua bersaudara yang keluar dari perut yang sama. Han Jun menerima jutaan bantuan, tetapi Han Sanqian diperlakukan seperti anak liar yang digendong. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Jika dia berumur 14 tahun, Han Sanqian mungkin akan melarikan diri dan meninggalkan keluarga Han untuk sementara waktu untuk menghindari pusat perhatian. Tapi sekarang, Han Sanqian tidak perlu melakukan ini, karena meskipun dia tidak membutuhkan keluarga Han sebagai backstage, Han Sanqian juga bisa melakukan apa saja. Bab 1092. Tidak, biarkan dia yang melakukannya, kata Han Sanqian ringan. Mendengar perkataan Han Sanqian, tiba-tiba Chen Yi menjadi cemas, karena dia tahu betapa memihaknya Nangong Qianqiu terhadap Han Sanqian. Begitu Han Jun mengatakan sesuatu yang cemburu, Han Sanqian pasti akan berakhir sangat sengsara. Tuan muda, jangan terlalu keras kepala. Lebih baik segera pergi, kata Chen Yi cemas. Tidak, kamu harus segera pergi. Jika Nangong Qianqiu melihatnya, kamu mungkin juga terlibat, kata Han Sanqian. Mata Chen Yi menyipit. Meskipun Han Sanqian tidak menghormati Nangong Qianqiu, dia belum pernah mendengar Han Sanqian memanggil langsung Nangong Qianqiu dengan nama depannya. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda pada tuan muda, tapi Chen Yi tidak tahu persis di mana itu. Tapi Chen Yi tahu jika dia tetap bersama Han Sanqian, Yuqi pasti akan terpengaruh. Tuan muda, saya minta maaf, saya pergi dulu. Setelah Chen Yi berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, dia melarikan diri. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pelayan. Paling-paling, dia hanya membantu Han Sanqian sampaikan beritanya. Mengenai hal lain, tidak bisa membantu sedikit pun. Han Sanqian menarik napas dalam-dalam. Udara sekarang tampak jauh lebih baik dari sebelumnya dan tidak lagi menyedihkan. Dulu, Han Sanqian harus bergantung pada keluarga Han untuk mengecat kulit harimau untuk membangun kekuatannya sendiri secara diam-diam, namun kini hal tersebut tidak diperlukan lagi. Bahkan dengan kekuatan satu orang, Han Sanqian bisa melakukannya. Jadi tidak masalah bagi Han Sanqian apakah dia akan putus dengan keluarga Han atau dia akan diusir dari rumah oleh keluarga Han. Setelah beberapa saat, Nangong Qianqiu muncul dengan marah bersama seorang penggaris. Yang disebut aturan cincin adalah hukum keluarga-keluarga Han, tetapi hal ini biasanya hanya ditujukan pada Han Sanqian, karena tidak peduli benar atau salah, orang yang dihukum oleh Nangong Qianqiu akan selalu menjadi Han Sanqian, dan aturan cincin tidak akan pernah menimpa Han Sanqian. Mengenai Han Jun, meskipun Han Jun benar-benar bersalah,
Nangong Qianqiu akan mencari alasan agar Han Jun membelanya. Han San Qian, kamu menjadi semakin berani, dan kamu bahkan berani mengalahkan saudaramu. Nangong Qianqiu mendengar Han Jun mengeluh pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia dipukuli oleh Han San Qian, dan dia langsung menjadi marah. Han Jun ada di dalam di matanya, bagaimana masa depan seluruh keluarga Han bisa diintimidasi oleh seorang pecundang. Nangong Qianqiu, bukankah kamu bertanya mengapa aku memukulnya? Han San Qian berkata sambil tersenyum. Meski ini tidak masuk akal, dia tetap ingin membuktikan posisinya. Kamu memanggilku apa? Nangong Qianqiu hampir meledak di tempat, tetapi Han San Qian berani memanggil namanya. Han San Qian, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu memanggilku nama nenek dengan santai? Si Jing, yang datang setelah mendengar berita itu, kebetulan mendengar kata-kata Han San Qian. Dia awalnya berencana untuk menyelamatkan Han San Qian, tetapi Han San Qian dia masih kecil marah karena San Qian begitu berani. Dia tidak memperlakukanku sebagai cucu, mengapa aku harus memperlakukannya sebagai nenek? Han San Qian bertanya pada Si Jing. Si Jing tertegun sejenak mengapa Han San Qian tampak menjadi orang yang benar-benar berbeda dalam semalam. Pada saat ini, Nangong Qianqiu yang marah berjalan ke arah Han San Qian sambil memegang penggaris. Mengetahui bahwa Han San Qian akan dikalahkan, Han Jun tersenyum bangga dan bahkan menatap Han San Qian, dengan jelas memamerkan kekuatannya. Han San Qian tersenyum tipis, melihat ke arah penggaris yang ditebang di udara, mengulurkan tangan kanannya, dan mencegat penggaris di udara. Nangong Qianqiu, kenapa kamu memukulku? Han San Qian berkata dengan dingin. Nangong Qianqiu sangat marah. Dia tidak menyangka anak kecil ini begitu berani. Kenapa aku harus mengalahkanmu? Setelah Nangong Qianqiu mengatakan ini, dia ingin mengambil kembali penggaris itu, tetapi dia menemukan bahwa sekeras apapun dia berusaha, penggaris itu tidak mau bergerak. Berusahalah keras. Kamu ingin memukul seseorang, tetapi kamu bahkan tidak memiliki kekuatan. Kata Han San Qian ringan. Wajah Nangong Qianqiu pucat, ini adalah pertama kalinya Han San Qian tidak menaatinya, dan dengan cara ini. Si Jing menjadi marah saat melihat ini, dia berjalan ke arah Han San Qian, memegang tangan Han San Qian, dan memarahinya dengan dingin, lepaskan. Resepnya masih familiar dan rasanya familiar. Han San Qian sudah lama tidak merasakan ketidakadilan seperti ini, namun perasaan ini masih familiar. Mungkin di mata orang-orang ini, dia seharusnya menerima ketidakadilan sebagai hal yang wajar. Baik, Han San Qian memanfaatkan upaya Nangong Qianqiu dan langsung melepaskan penguasanya. Karena kekuatan yang berlebihan, Nangong Qianqiu tiba-tiba dilepaskan oleh Han San Qian, mundur 2 langkah dan langsung jatuh ke tanah. Si Jing terkejut saat melihat ini, dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Nangong Qianqiu berdiri. Wanita tua itu sekarang menjadi kepala keluarga Han. Setelah Han Tianyang meninggal, dia telah menghidupi seluruh keluarga Han. Jika dia melakukan kesalahan, keluarga Han akan menghadapi masalah besar. Tentu saja, Han Tianyang belum mati, tetapi mereka belum mengetahuinya. Kamu pengkhianat, beraninya kamu melakukan ini padaku. Nangong Qianqiu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia sangat marah. Melihat neneknya jatuh ke tanah karena Han San Qian, Han Jun ingin menyelinap menyerang Han San Qian sementara Han San Qian tidak memperhatikan. Tapi siapakah Han San Qian? Meski usianya kini 14 tahun, ia tetap mempertahankan kekuatannya. Setiap gerakan Han Jun ada di matanya. Saat serangan diam-diam Han Jun akan berhasil, Han San Qian mengusir Han Jun tanpa ampun. Han Jun yang malang terbang dan jatuh ke tanah sambil menangis. Pergi dan temukan aku, Tuan Yan. Pengkhianat ini akan menimbulkan masalah, kata Nangong Qianqiu kepada Si Jing. Si Jing menatap Han San Qian dengan dingin. Meskipun dia tidak tahu mengapa Han San Qian melakukan ini, Han San Qian pasti akan menyesali perilakunya. Bahkan jika Yan Jun biasanya memperlakukan Han San Qian dengan baik, Han San Qian setelah melakukan hal-hal berbahaya seperti itu, apa alasannya Tuan Yan harus berdiri di sisinya? Setelah beberapa saat, Si Jing menemukan Tuan Yan. Akhirnya melihat seluruh kompleks keluarga Han San Qian, satu-satunya yang menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Han, melembutkan ekspresinya. Meskipun dia kuat sekarang, dia tetap memperlakukan Yan Jun seolah-olah dia adalah kakeknya sendiri. Kakek Yan, teriak Han San Qian sopan. Nangong Qianqiu salah mengira bahwa Han San Qian takut, jadi dia mencibir dengan nada menghina dan berkata, bahkan jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Salah. Ada apa? Kenapa aku harus mengakuinya? Tanya Han San Qian.
Nangong Qianqiu tidak tahan dengan sikap Han San Qian yang tidak menitikkan air mata tanpa melihat peti mati, dan berkata langsung kepada Yan Jun, lihat sikap arogan anak ini. Dia tidak menganggapku serius sekarang. Aku tahu kamu biasanya memperlakukanku. Dia baik, tapi sekarang, dia telah menjadi ancaman bagi keluarga Han, kamu harus tahu apa yang akan kamu lakukan. Mengancam. Bahkan jika ini merupakan ancaman bagi keluarga Han, Nangong Qianqiu sebenarnya memiliki niat membunuh terhadapnya. Han San Qian tidak pernah membayangkan Nangong Qianqiu akan memperlakukannya seperti ini. Jika Han San Qian tidak menanggungnya sebelumnya, bukankah dia sudah lama dibunuh oleh Nangong Qianqiu? Bab 1093. Yan Jun memandang Han San Qian dengan bingung. Berdasarkan pemahamannya tentang Han San Qian tidak akan melakukan hal keterlaluan seperti itu. Meskipun dia masih muda, dia sangat jauh di kota dan tahu betul bahwa dia dalam masalah. Apa harus dilakukan pada tahap ini? Jika dia putus dengan Nangong Qianqiu, dia akan kehilangan Panji di belakang panggung keluarga Han, yang akan berdampak besar pada perkembangan rahasianya. Menurut akal sehat, Han San Qian tidak akan pernah melakukan ini. Oleh karena itu, Yan Jun saat ini tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan Han San Qian dan mengapa dia memilih untuk melakukan konflik sebesar itu saat ini. Yan Jun tidak mengerti karena segalanya telah berubah pada Han San Qian sekarang. Dengan kekuatan Han San Qian saat ini, apakah dia masih membutuhkan keluarga Han sebagai backstage? Meski usianya masih 14 tahun di mata orang lain, bagi dirinya sendiri, ia sudah tak terkalahkan. Han San Qian saat ini seperti Lin Long di dunia Suanyuan, tak terkalahkan. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ambil tindakan cepat. Nangong Qianqiu mendesak Yan Jun. Dalam hati wanita tua itu, dia selalu menganggap Han Jun sebagai cucunya. Adapun Han San Qian, selain tidak ingin dia melihatnya, dia sudah aku hanya ingin mengusir Han San Qian dari keluarga Han, lagi pula, tidak terlihat dan tidak masuk akal, hanya saja aku tidak menemukan alasan sebelumnya. Dan hari ini, Han San Qian begitu tidak terkendali dan sombong, yang memberi alasan bagi Nangong Qianqiu untuk mengusir Han San Qian dari keluarga Han. Kakek Qian, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, kata Han San Qian dengan tenang. Dia tidak ingin mempermalukan Tuan Yan. Bagaimanapun, keberadaan Tuan Yan memang untuk stabilitas keluarga Han. Siapapun yang mengancam keluarga Han tidak akan melakukannya. Terkena dampaknya. Jundu harus mengambil tindakan, meskipun dia juga anggota keluarga Han. Yan Jun mengerutkan kening, apa yang terjadi dengan Han San Qian? Apakah dia punya rencana baru, jadi dia tidak peduli dengan sikap Nangong Qianqiu terhadapnya, atau dia masih bisa tinggal di keluarga Han? 3000, cepat minta maaf pada nenekmu, kata Yan Jun. Nenek. Han Jun berkata dengan tidak puas dari samping, dia sama sekali tidak menganggap serius nenek dan tidak layak untuk keluarga Han. Juner benar. Binatang jahat ini sama sekali tidak menganggapku sebagai nenek. Tuan Yan, kamu tidak ingin melanggar perintahku, bukan? Kata Nangong Qianqiu. Saya pikir Anda salah paham. Saya tidak di bawah perintah Anda. Mengapa Anda memerintahkan saya? Yan Jun berkata dengan ringan. Kecuali Han Tianyang, Yan Jun tidak dikendalikan oleh siapapun. Statusnya di keluarga Han istimewa dan luar biasa. Bahkan Nangong Qianqiu tidak memenuhi syarat untuk memesannya. Tentu saja, ketika keluarga Han diancam, Tuan Yan juga wajib mengambil tindakan, ini adalah instruksi yang ditinggalkan Han Tianyang untuknya. Nangong Qianqiu memiliki kerutan dan mata hijau. Dia tahu bahwa Yan Jun tidak berada di bawah kendalinya. Apa yang disebut perintah itu hanyalah lelucon bagi Yan Jun. Dia ceroboh dan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak menyangka Yan Jun akan menjadi seperti itu. Seperti ini sebuah jawaban yang tidak menunjukkan muka. Saya tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan Anda, tetapi Anda harus memenuhi kewajiban Anda, kan, kata Nangong Qianqiu dingin. Melihat Yan Jun semakin malu, Han San Qian menghela nafas, dia tahu bahwa Yan Jun baik padanya, tapi dia tidak ingin Yan Jun selalu berada dalam dilema. Kakek Qian, aku minta maaf. Setelah Han San Qian mengatakan ini, dialah yang pertama mengambil tindakan. Kalian pasti tahu kalau Yan Jun pernah menyandang gelar Dewa Perang, saat ia mengikuti Han Tian yang menaklukkan dunia di Yanjing, kekuatan dan caranya sudah diketahui semua orang. Dan anak nakal berumur 14 tahun berani menantangnya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Semua orang di halaman belakang tercengang. Han Jun segera bersembunyi di balik Nangong Qianqiu, tampak gemetar. Si Jing menatap, rahangnya hampir terjatuh, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Bahkan Nangong Qianqiu pun kaget dan menatap Yan Jun dengan kaget saat dia terlempar oleh pukulan Han San Qian. Bagaimana bisa? Bagaimana kabarnya? Yan Jun bahkan tidak bisa menangkap pukulan Han San Qian. Nangong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya, curiga bahwa semua yang ada di depannya hanyalah ilusi. Sayangnya, situasinya tidak berubah setelah menggosok matanya. Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Han San Qian meninggalkan kalimat samar dan pergi. Ekspresi wajah Yan Jun kusam, tetapi hatinya sangat terkejut. Sebagai orang yang melatih Han San Qian, dia mengetahui kekuatan Han San Qian dengan baik, tetapi kekuatan yang diledakkan Han San Qian saat ini berada di luar imajinasi Yan Jun. Lebih penting lagi, Yan Jun tidak terluka parah, yang menunjukkan bahwa Han San Qian dengan sengaja mengendalikan kekuatannya, sebuah metode yang bahkan Yan Jun sendiri tidak dapat melakukannya. Yan Jun, apakah kamu bekerja sama dengannya dalam akting? Kata Nangong Qianqiu kepada Yan Jun dengan sengit. Dia tidak percaya bahwa Han San Qian begitu kuat, jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa Yan Jun sengaja membiarkan Han San Qian, bahkan itu bekerja sama dengan Han San Qian bahwa dia melakukan adegan yang canggung. Yan Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika menurutmu ini akting, biarkan orang lain mencobanya. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kompleks keluarga Han yang bisa menghentikannya. Nangong Qianqiu mengertakkan gigi, ini bukanlah fakta yang ingin dia percayai, tapi faktanya ada di depan matanya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Han San Qian tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pemikiran seperti itu tidak hanya dimiliki oleh Nangong Qianqiu, tetapi juga oleh Yan Jun dan Si Jing. Adapun Han Jun, dia hanya takut, dia tidak mengerti mengapa saudaranya yang tidak berguna begitu kuat, tetapi dia tahu bahwa saudara laki-laki ini sepertinya adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Nenek, maukah kamu melepaskannya? Han Jun berkata kepada Nangong Qianqiu. Meskipun Han Jun masih muda, dia mengerti bahwa sebagai tuan muda tertua, dia tidak akan pernah bisa dicuri oleh Han San Qian, jadi dia harus menemukan cara untuk melakukannya. Berurusan dengan Han San Qian, karena dia tidak berani mengambil tindakan, dia hanya bisa mengandalkan tangan Nangong Qianqiu. Jangan khawatir, nenek pasti akan membantumu membalas dendam. Nangong Qianqiu membelai kepala Han Jun dan berkata dengan penuh kasih sayang. Harus dikatakan bahwa sikapnya terhadap kedua cucunya ini sangat berbeda. Han Jun menganggapnya sebagai miliknya, tapi Han San Qian tampak seperti dia yang mengambilnya. Saat keluar dari kompleks keluarga Han, Han San Qian merasa sangat bahagia. Kembali ke usia 14 tahun, kini sepertinya hal tersebut bukanlah hal yang tidak bisa diterima. Ia bisa menebus banyak penyesalan di masa lalu, dan ia juga bisa menjalani masa kanak-kanak yang sama sekali berbeda. Ketika ia berumur 14 tahun, Han San Qian menjalani kehidupan yang sangat tertekan, kesabarannya yang tiada habisnya membuat Han San Qian beberapa kali berada dalam kondisi pingsan. Namun kini, Han San Qian tidak perlu lagi menahan diri, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Han San Qian ingin mendirikan dinasti yang benar-benar miliknya, dan kali ini, dia ingin membuat Nangong Qianqiu mengawasinya menjadi lebih kuat dan membuat Nangong Qianqiu menyesalinya. Sedangkan Su Yingxia, Han San Qian tersenyum, ia harus meluangkan waktu untuk melihat seperti apa istrinya saat masih kecil. Bab 1094. Perusahaan Feng Qian. Pada tahap ini, perusahaan Feng Qian masih dalam tahap awal. Han San Qian adalah orang di belakang layar, dan Qin Lin, boneka di tali, membantu Han San Qian melakukan sesuatu. Han San Qian diam-diam menggunakan sumber daya keluarga Han untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan Feng Qian. Namun, semuanya sulit pada awalnya, dan perkembangan perusahaan Feng Qian saat ini tidak mulus. Qin Lin, yang sedang berjuang di perusahaan, tiba-tiba mendengar dari sekretarisnya bahwa seorang anak kecil sedang mencarinya. Qin Lin langsung memikirkan Han San Qian, tapi dia pikir itu tidak mungkin karena dia tahu betul bahwa Han San Qian harus menyembunyikan apa yang dia lakukan dan tidak ketahuan oleh keluarga Han, jadi dia tidak boleh datang di siang hari bolong. Benar. Tapi selain Han San Qian, siapa lagi anak kecil itu? Biarkan dia masuk, kata Qin Lin kepada sekretaris. Beberapa saat kemudian, sekretaris membawa Han San Qian ke kantor. Ketika Qin Lin mengetahui bahwa orang yang datang benar-benar Han San Qian, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Setelah meminta sekretaris meninggalkan kantor dan menutup pintu, Qin Lin segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju Han San Qian. Ribuan orang di sekitar. Tuan muda, mengapa kamu ada di sini? Qin Lin bertanya dengan bingung. Ada perbedaan nilai yang sangat besar di antara keduanya,
tetapi rasa hormat Qin Lin terhadap Han Sanqian adalah tulus. Han Sanqianlah yang menyelamatkannya ketika dia tinggal di jalanan, jadi dalam hati Qin Lin, dia tidak pernah menganggap Han Sanqian. 3.000-an orang diperlakukan seperti anak-anak. Anak macam apa yang begitu licik? Terlebih lagi, Qin Lin telah menyaksikan metode pembunuhan Han Sanqian, bahkan setelah dewasa, dia tidak sekejam Han Sanqian. Mari kita lihat apakah kami bisa membantu, kata Han Sanqian dengan tenang. Membantu? Qin Lin bahkan lebih bingung. Han Sanqian membuka jalan baginya sebagian besar waktu. Sebagian besar hal perlu diselesaikan sendiri. Apa yang terjadi dengan Han Sanqian hari ini? Bukankah dia takut ketahuan oleh keluarga Han? Tuan muda, yakinlah bahwa saya dapat menangani masalah ini, kata Qin Lin. Saya tidak lagi harus mempermainkan keluarga Han, jadi mulai hari ini, saya akan secara resmi mengambil alih perusahaan Feng Qian, kata Han Sanqian dengan tenang. Qin Lin terkejut dan mengambil alih perusahaan. Bukankah dia takut keluarga Han akan mengganggu proyek perusahaan Feng Qian? Dengan kekuatan perusahaan Feng Qian saat ini, tidak memenuhi syarat untuk melawan keluarga Han. Dan tanpa rantai hubungan keluarga Han, perkembangan perusahaan Feng Qian akan menjadi lebih sulit. Qin Lin benar-benar tidak mengerti mengapa Han Sanqian tiba-tiba membuat keputusan seperti itu. Tuan muda, apa yang terjadi? Anda tidak akan berselisih dengan keluarga Han, kan? Qin Lin bertanya dengan ekspresi khawatir. Jika ada perselisihan, masa depan perusahaan Feng Qian akan sulit untuk dikatakan. Kemungkinan besar sebelumnya semua usaha Anda akan sia-sia. Ya, tapi itu tidak masalah. Saya tidak perlu bergantung pada hubungan antara keluarga Han untuk mengembangkan perusahaan Feng Qian. Han Sanqian berhenti, menatap Qin Lin, dan melanjutkan, Anda tidak percaya padaku, benar? Qin Lin dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, tentu saja saya percaya padamu. Untuk kerja sama Yao, saya akan urus. Anda bisa menyiapkan hal-hal lain, kata Han Sanqian. Kerja sama baru-baru ini antara keluarga Yao membuat Qin Lin pusing. Ini adalah peluang besar bagi Feng Qian, tetapi keluarga Yao sama sekali tidak menganggap serius Feng Qian. Dalam 14 tahun terakhir, kerjasama Feng Qian dengan Yao gagal karena kemampuan Han Sanqian saat itu tidak cukup untuk membuat Feng Qian memiliki modal yang cukup untuk dianggap serius oleh Yao. Tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda, Han Sanqian sangat yakin bisa membuat Yao Yuhai setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan Feng Qian. Han Sanqian ingat dengan jelas bahwa pada saat yang sama tahun itu, keluarga Yao dihadapkan pada masalah besar. Putra Yao Yuhai mendapat masalah di kasino luar negeri, sehingga pihak lain mengirimkan sejumlah besar pembunuh untuk memasuki negara tersebut. Yao putra Yuhai, Yao Hanxing, akhirnya meninggal. Kejadian ini menimbulkan sensasi besar di Yanjing. Jika Han Sanqian dapat membantu Yao Yuhai menyelesaikan masalah ini, Yao Yuhai dengan sendirinya akan bersedia bekerja sama dengannya. Setelah keluar dari perusahaan Feng Qian, Han Sanqian langsung menuju ke rumah Yao Yuhai. Ia harus segera pergi ke Yuncheng, jadi masalah ini harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Alasan kenapa dia tidak langsung pergi ke Yuncheng adalah karena kesempatan yang diberikan oleh keluarga Yao berada di saat yang tepat. Jika dilewatkan maka Yao Hanxing akan mati, dan kerjasama antara Feng Qian dan keluarga Yao tidak akan tercapai. Tentu saja yang terpenting ini hanyalah masalah sepele bagi Han Sanqian. Dengan kekuatan pribadi Han Sanqian saat ini, sebenarnya dia tidak perlu mempedulikan perkembangan perusahaan Feng Qian, apalagi pendapat orang lain tentang dirinya. Namun di hadapan Nangong Qianqiu, Han Sanqian tidak bisa melakukannya. Wanita tua itu punya sikap acuh tak acuh terhadap dunia. Baik dulu atau sekarang, Han Sanqian tidak dapat menahan keinginannya untuk membuktikan dirinya di hadapannya, karena jika dia ingin Nangong Qianqiu menyesalinya, dia harus membiarkan Nangong Qianqiu melihat kemampuannya. Area villa mewah di Yanjing. Yao Yuhai berada dalam kesulitan. Putranya telah menyebabkan masalah besar. Pihak lain menolak melepaskannya dan mengancam akan mengambil nyawa Yao Hanxing. Hal ini membuat Yao Yuhai pusing. Dia mengetahui kekuatan lawan dengan sangat baik. Jika mereka benar-benar bertekad untuk membunuh Yao Hanxing, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian dimanapun dia bersembunyi. Ayah, apakah kamu sudah memikirkan caranya? Wajah Yao Hanxing menjadi pucat, jelas ketakutan. Dia tidak menganggap serius masalah ini sebelumnya, sampai Yao Yuhai memberitahunya siapa pihak lain itu, Yao Hanxing mulai merasa takut. Selain itu, Yao Yuhai menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pihak lain ingin dia mati, kecuali dia bisa bersembunyi di rumah sepanjang waktu, jika tidak, cepat atau lambat dia akan mati dengan kejam.
Hal ini membuat Yao Hansing semakin takut, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di rumah selamanya, yang bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Yao Yuhai memandang Yao Hansing dengan ekspresi marah dan berkata, "Aku sudah memperingatkanmu sejak lama bahwa kamu harus tetap bersikap rendah hati di luar negeri. Kamu bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu. Pernahkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ayah, aku tahu aku salah, dan aku akan mengubahnya. Aku tidak akan pergi ke luar negeri mulai sekarang, dan aku akan tinggal di negara ini dengan jujur. Kamu harus menyelamatkanku, aku satu-satunya putramu." Yao Hansing tampak seperti dia menangis, katanya. Yao Yuhai menghela nafas. Kenapa dia tidak ingin menyelamatkan putra satu-satunya, tapi dia mencoba banyak cara, tapi tidak ada satupun yang bisa dilakukan. Apalagi Yao Yuhai juga menemukan banyak orang. Orang-orang itu tidak berani ikut campur dalam masalah ini sama sekali. Karena takut mereka akan melakukannya. Kolam ikan terpengaruh. Kelompok orang itu memiliki hubungan yang mendalam dengan organisasi pembunuh internasional. Saya telah mencari semua koneksinya, tetapi tidak ada yang berani membantu. Saya tidak punya pilihan sekarang, kata Yao Yuhai sambil menghela nafas. Saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Yao Hansing gemetar ketakutan seperti burung yang ketakutan. Bab 1095. Ayah, apakah mereka datang? Yao Hansing berkata dengan ngeri. Yao Yuhai juga kaget, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa itu tidak mungkin. Tidak peduli betapa beraninya orang-orang itu, mereka tidak akan berani mendatanginya di siang hari bolong. Dia, Yao Yuhai, cukup cakap di Yanjing, jadi tidak mungkin pihak lain menjadi begitu sombong. Pergi dan lihatlah, kata Yao Yuhai kepada pengawal di sampingnya. Ini adalah master yang dia temukan khusus untuk masalah ini. Dia pensiun dalam keadaan khusus dan keterampilannya jelas tidak buruk. Pengawal itu mengangguk dan berjalan menuju pintu. Dia awalnya waspada tetapi merasa lega ketika dia hanya melihat seorang anak kecil melalui lubang intip. Itu anak-anak, kata pengawal itu pada Yao Yuhai. Nah, Yao Yuhai bingung sejenak dan berkata, buka pintunya. Pengawal itu membuka pintu, tapi sebelum dia sempat bertanya, Han Sanqian berkata, saya ingin bertemu Yao Yuhai. Saya bisa membantunya menyelesaikan masalahnya. Setelah pengawal mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Omong kosong macam apa yang diucapkan seorang anak kecil. Yao Yuhai memeras otaknya dan tidak dapat menemukan solusi. Seorang anak kecil sebenarnya berkata dia bisa membantu. Bukankah ini omong kosong? Nak, rumahmu tidak ada di sini. Jika tidak terjadi apa-apa, cepat pergi, kata pengawal itu. Han Sanqian tahu bahwa di usianya saat ini, tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan. Satu-satunya cara untuk membuat mereka mengabaikan usianya adalah dengan menunjukkan kekuatannya. Maafkan aku. Setelah Han Sanqian mengucapkan kata-kata ini, dia mengusirnya. Wajah pengawal itu dipenuhi dengan rasa jijik, lagi pula dia telah pensiun dengan cara yang istimewa, tetapi seorang anak kecil berani menyerangnya. Tepat ketika dia hendak memberi pelajaran kepada anak kecil di depannya, dia tiba-tiba merasakan pukulan keras di dadanya. Kekuatan yang sangat besar membuatnya tidak bisa berdiri. Dia mundur beberapa langkah dan berguling ke belakang, jatuh ke tanah. Dalam keadaan panik, ketika Yao Yuhai dan putranya di ruang tamu melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, mengira musuh mereka telah datang ke pintu. Yao Hansing langsung bersembunyi di belakang Yao Yuhai, ini mungkin kelakuan setiap pengecut, karena Han Jun juga melakukan hal yang sama. Siapa kamu? Yao Yuhai memandang Han Sanqian dengan waspada. Pengawal yang dia cari dengan banyak uang sebenarnya pingsan. Bagaimana anak kecil ini bisa begitu kuat? Jangan takut, aku di sini untuk membantumu, kata Han Sanqian dengan tenang. Seseorang yang tidak dikenal memukuli pengawalnya sendiri dan mengatakan dia ada di sini untuk membantunya. Bagaimana Yao Yuhai bisa mempercayainya dengan mudah? Aku memperingatkanmu, ini adalah wilayah keluarga Yaoku. Jika kamu berani main-main, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini, ancam Yao Yuhai. Han Sanqian berjalan ke ruang tamu, dengan sikap acuh tak acuh, langsung duduk di sofa, dan berkata, jika aku datang untuk membunuhmu, menurutmu apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk berbicara sekarang? Orang ini melindungimu, tapi sayang sekali dia sangat rentan. Wajah Yao Yuhai menjadi semakin jelek, dia tidak menyangka bahwa tuan yang dia temukan ternyata adalah macan kertas, tidak berguna sama sekali. Siapa kamu? Yao Yuhai bertanya. Han Sanqian, jika kamu belum pernah mendengar namaku, kamu pasti tahu tuan muda dari keluarga Han,
tapi aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Han sekarang, kata Han Sanqian ringan. Banyak orang di Yanjing telah mendengar 3 kata Han Sanqian, tetapi kebanyakan orang tidak akan mengingat ketiga kata ini, karena satu-satunya yang dihargai oleh Nangong Qianqiu adalah Han Jun. Adapun yang disebut tuan kecil ini, itu adalah hanya bercanda. Kamu adalah pecundang dari keluarga Han. Yao Hansing jelas tahu tentang Han Sanqian, dan dia tidak bisa menahan rasa jijik di wajahnya. Sepertinya dia sudah lupa bagaimana pengawal itu pingsan dan mati di tangan Han Sanqian. Han Sanqian tidak peduli dengan komentar seperti itu, karena pada tahap ini, orang luar umumnya memandangnya seperti itu. Aku satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu sekarang, sebaiknya kamu menarik kembali kata-kata ini, kata Han Sanqian ringan. Cih. Yao Hansing tersenyum menghina. Setelah mengetahui identitas Han Sanqian, dia tidak bisa menahan rasa jijiknya terhadap Han Sanqian, sedemikian rupa hingga dia melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Han Sanqian, aku mengenalmu. Kamu lebih buruk dari pelayan di keluarga Han. Mengapa kamu bisa menyelamatkanku? Kata Yao Hansing. Han Sanqian menunjuk pengawal yang tergeletak di tanah dan berkata, apakah kamu juga ingin tidur sebentar? Yao Hansing terkejut dan segera mundur 2 langkah untuk membuat jarak antara dia dan Han Sanqian. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa aman. Yao Yuhai mengerutkan kening. Kekuatan yang ditunjukkan Han Sanqian barusan memang sangat kuat. Berdasarkan ini saja, usia dan latar belakang identitasnya bisa diabaikan. Tidak peduli apa statusnya di keluarga Han, kekuatannya tidak bisa berbohong. Namun ketika orang lain menghindarinya karena hal tersebut, ia berinisiatif meminta bantuan. Mengapa demikian? Mengapa kamu ingin membantu kami? Yao Yuhai bertanya. Tentu saja saya tertarik dengan pengaruh Yao di Yanjing. Saya memiliki perusahaan bernama Fengqian dan saya ingin bekerja sama dengan Yao, kata Han Sanqian. Perusahaan Fengqian. Yao Yuhai tahu tentang perusahaan ini karena sekretarisnya telah menyebutkannya berkali-kali. Bukankah CEO perusahaan ini adalah Qin Lin? Bagaimana bisa ada hubungannya dengan Han Sanqian? Perusahaan ini milik saya, Qin Lin hanyalah boneka saya. Awalnya, saya berencana membiarkan perusahaan Fengqian berkembang secara diam-diam, tetapi sekarang saya berubah pikiran, jelas Han Sanqian. Ketika Yao Yuhai mendengar kata-kata ini, reaksi pertamanya adalah bahwa lelaki kecil di depannya itu tidak sederhana. Rencana seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang anak kecil. Dan untuk bisa membuat Qin Lin rela menjadi boneka, dia harus mempunyai kualitas yang luar biasa. Tentu saja, Yao Yuhai sudah melihat apa yang membuatnya menonjol. Pengawal yang dia sewa dengan harga tinggi bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun di depannya. Namun, Yao Yuhai masih perlu memikirkan lebih jauh apakah ia dapat dipercaya, lagi pula masalah ini berkaitan dengan kehidupan putranya, dan ia tidak berani melakukan kesalahan apapun. Sejujurnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali aku, dan dia pasti akan mati, jadi sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Ini nomor teleponku. Aku harap keputusanmu bisa diambil paling lambat besok. Setelah Han Sanqian meninggalkan nomor teleponnya, dia berdiri dan pergi. Saat Han Sanqian keluar dari ruangan, ekspresi wajah Yao Hansing berubah. Ayah, anak kecil ini terlalu sombong. Carilah seseorang untuk memberinya pelajaran, kata Yao Hansing. Setelah Yao Yuhai memelototi Yao Hansing, dia berjalan ke arah pengawal itu dan bisa membuatnya pingsan karena kesakitan dengan satu tendangan. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Menarik napas dalam-dalam, Yao Yuhai berkata, mungkin hanya dialah yang bisa menyelamatkanmu. Tidak, ayah, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Dia hanyalah anak kecil, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanku, kata Yao Hansing tidak puas. Bab 1096. Yao Hansing tahu betul betapa berbahayanya kejadian ini, jika tidak, dengan kepribadiannya yang mendominasi, bagaimana dia bisa bersembunyi di rumah, jadi dia sama sekali tidak mau menaruh harapannya pada anak kecil seperti Han Sanqian. Terlebih lagi, Yao Hansing juga mengetahui sesuatu tentang Han Sanqian. Sebagai tuan muda dari keluarga Han, statusnya di keluarga Han sebenarnya tidak sebaik seorang pelayan. Pada setiap kesempatan penting di mana keluarga Han tampil, hanya Han Jun akan muncul, dan Han Jun akan selalu muncul 3000 tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Jika dia benar-benar kuat, bagaimana mungkin keluarga Han tidak begitu menghargainya? Yao Yuhai tidak berbicara, tapi diam-diam menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala pengawal itu. Pengawal itu terstimulasi oleh air dingin dan akhirnya membuka matanya dan terbangun. Saat melihat Yao Yuhai menatapnya,
Pengawal tersebut langsung ingin mengakui kesalahannya karena meremehkan Han Sanqian sehingga berujung pada akibat seperti itu. Setelah ayah dan anak tersebut dirugikan karena hal tersebut, dia sebagai pengawal akan melalaikan tugas. Namun saat pengawal itu hendak berbicara, Yao Yuhai menyela, "Jika saya memberi Anda kesempatan lagi, bisakah Anda mengalahkannya?" Kalimat ini membuat pengawal itu tertegun sejenak. Jika kejadian pingsan tidak terjadi, dia akan sangat meremehkan bocah nakal seperti Han Sanqian, tapi sekarang masalah ini memaksanya untuk menanganinya dengan serius. Menganalisis. Kekuatan tendangan tadi masih segar dalam ingatannya, dan satu tendangan bisa membuat seseorang pingsan, ini jelas bukan kekuatan yang sederhana. Jika dia memiliki kesempatan lagi, dia pasti tidak akan menganggap entengnya, tapi sangat tidak pasti apakah hasilnya bisa diubah. Mungkin nasibnya akan sama. Meskipun bukan ini yang ingin diakui pengawal itu, dia tidak memiliki keberanian untuk berbohong, dan dia tidak berani meremehkan Han Sanqian lagi. Yao Yuhai menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya dia sudah mengetahui jawabannya di dalam hatinya, namun usia Han Sanqian membuatnya masih memiliki sedikit keraguan. Jika dia sudah dewasa, Yao Yuhai pasti akan langsung menyetujui Han Sanqian. "Sepertinya aku tidak punya pilihan selain percaya padanya," kata Yao Yuhai. "Ayah." Ketika dia mendengar ini, Yao Hansing menjadi cemas. Dia adalah pria generasi kedua yang mendominasi dan sangat mencintai wajah. Bagaimana dia bisa menerima bocah nakal untuk menyelamatkannya? Jika masalah ini menyebar, bukankah itu akan menjadi sebuah masalah? Bercanda dengan orang lain. "Ayah, apakah kamu benar-benar ingin mempercayai seorang anak kecil? Apa yang dia katakan seperti kentut. Bagaimana kamu bisa mempercayakan hidup anakmu padanya? Apakah ada cara lain?" Yao Yuhai memandang Yao Hansing dengan dingin. Dia telah mencoba semua cara yang dapat dia pikirkan, tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam masalah ini. Jika ini terus berlanjut, Yao Hansing pasti akan melakukannya. Hanya ada satu cara untuk mati, jadi Yao Yuhai tidak punya pilihan selain memperlakukan kuda mati itu sebagai dokter kuda yang hidup. "Keluarga kami sangat kaya, mengapa kami tidak bisa tetap menyewa bantuan? Yanjing tidak memilikinya, jadi tempat lain bisa melakukannya," kata Yao Hansing. Yao Yuhai tampak seperti sedang mengertakkan gigi. Sikap Yao Hansing benar-benar membuatnya marah. Jika Yao Hansing tidak begitu sombong, dia tidak akan menimbulkan masalah sebesar itu. Sikapnya yang melanggar hukum seharusnya benar-benar berubah. Yao Yuhai melambaikan tangannya, menamparkan wajah Yao Hansing, dan berkata dengan marah, "Saya harap Anda dapat mengingat pelajaran dari kejadian ini. Jika Anda menimbulkan masalah di masa depan, buka mata Anda dan perhatikan baik-baik siapa pihak lain. Adalah. Kalau tidak, aku, Raja Surga, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Adapun Han Sanqian, aku sudah memutuskan. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu tidak mau, cari saja caranya sendiri." Yao Hansing menutupi wajahnya dan tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa ayahnya benar-benar marah. Jika dia membalas, begitu Yao Yuhai tidak membantunya, dia akan tamat. Setelah meninggalkan keluarga Yao, Han Sanqian berjalan tanpa tujuan di jalan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menjalani masa mudanya lagi, dan ini sudah merupakan hal yang tidak dapat diubah. Jadi dia menerimanya dengan tenang di dalam hatinya. Sekarang dia telah melakukan perubahan pada usia 14 tahun, Han Sanqian secara alami harus menjalani lintasan yang berbeda. Saat itu, terlalu banyak orang yang menganggapnya sebagai tuan muda yang tidak berguna sebagai lelucon, dan dia ingin untuk menghapus label lelucon dari dirinya sendiri. Saat dia sedang berjalan, sekelompok pemuda energi tiba-tiba berhenti di depan Han Sanqian. "Apakah kamu Han Sanqian?" Pemimpinnya, seorang pria berambut panjang, memandang Han Sanqian dengan heran dan bertanya, tampak sedikit tidak yakin apakah dia telah mengenali orang yang salah. Han Sanqian melihat lebih dekat dan melihat bahwa nama orang ini adalah Zhao Lei. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Han Jun. Dia sering pergi ke halaman keluarga Han untuk bermain, dan dia juga bekerja dengan Han Jun untuk mengolok-olok dirinya sendiri. Rasa malunya menjadi bahan tertawaan mereka. "Saya pikir saya akan menemuinya di sini." "Zhao Lei," kata Han Sanqian ringan. Zhao Lei tertawa dan berkata, "Itu benar-benar kamu. Jika kamu tidak bersembunyi di halaman belakang rumahmu, mengapa kamu datang ke jalan? Apakah kamu tidak takut terlihat? Jika kamu mempermalukan keluarga Han, saudaramu tidak akan melakukannya. Akan melepaskanmu." Han Sanqian tersenyum. Ini adalah sikap orang luar terhadap tuan mudanya. Bahkan meninggalkan rumah pun bisa dikaitkan dengan penghinaan.
Bisakah dia tinggal di rumah saja? Apakah Anda akan mendiskreditkan keluarga Han hanya dengan keluar? Ada yang harus kulakukan. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian hendak pergi. Bukan hal yang baik bertemu dengan orang-orang ini, dan Han Sanqian tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Tapi Zhao Lei tidak membiarkan Han Sanqian pergi dengan mudah, dan berdiri tepat di depannya. Aku mendengar dari kakakmu bahwa kamu bisa buang air kecil seperti anjing. Tunjukkan padaku bagaimana melakukannya. Jika kamu belajar dengan baik, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Zhao Lei berkata kepada Han Sanqian dengan tatapan arogan. Beberapa orang lainnya juga mulai mengeluarkan suara-suara, seolah ingin melihat bagaimana orang melakukan kencing anjing. Pelajari satu, pelajari satu. Cepat pelajari satu agar kami bisa melihatnya. Kalau tidak, kamu akan dikalahkan habis-habisan. Wajah Han Sanqian sedingin es. Dulu, dia terlalu sabar, jadi dia diintimidasi oleh orang-orang ini. Dulu, Han Sanqian tidak punya pilihan, tapi sekarang, Han Sanqian tidak akan melakukan ini lagi. Zhao Lei, aku menyarankanmu untuk menyingkir, jika tidak, aku tidak akan sopan padamu, kata Han Sanqian dingin. Ketika Zhao Lei mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Kapan tuan muda keluarga Han yang tidak berguna ini memiliki kualifikasi untuk mengancamnya? Han Sanqian, kamu yang memintanya. Zhao Lei juga memiliki temperamen yang buruk. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Han Sanqian ketika dia mengatakan sesuatu yang salah. Bagi Zhao Lei yang berada di kelas tinju, kekuatannya benar-benar luar biasa di antara teman-temannya, dan dia belum pernah bertemu lawan. Ketika beberapa orang mengetahui tentang Zhao Lei, mereka langsung menatap Han Sanqian sambil mencibir. Beraninya kamu membuat marah Zhao Lei, bukankah ini mencari kematian? Bab 1097. Tepat ketika beberapa orang hendak menonton lelucon Han Sanqian, ekspresi mereka membeku hampir pada saat yang bersamaan. Bahkan Zhao Lei sendiri membeku di tempatnya. Karena tinju yang dia lambaikan tidak bisa bergerak bahkan setelah dipegang oleh pergelangan tangan Han Sanqian. Zhao Lei sangat menyadari betapa kuatnya dia. Di antara teman-temannya, dia belum pernah bertemu lawan. Tapi sekarang, pergelangan tangannya dipegang erat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan jika dia mencoba secara diam-diam. Untuk sesaat, saya ingin menarik kembali tanganku, tapi aku tidak bisa. Bagaimana mungkin? Ekspresi Zhao Lei berubah dan dia berkata dengan tidak percaya. Apa, kamu tidak bisa bergerak? Han Sanqian menantang Zhao Lei dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Di depan teman-temannya, Zhao Lei tidak akan pernah menerima hal yang memalukan seperti itu, jadi dia mengarahkan ke perut Han Sanqian lagi dan bersiap untuk menendangnya. Tapi bagaimana Han Sanqian bisa memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik dengan kecepatan lebih cepat dan menyerang lebih dulu? Saat Zhao Lei ditendang, Han Sanqian juga melepaskan tangannya, sehingga Zhao Lei mundur beberapa langkah karena malu. Tanah. Ini adalah hasil dari kendali Han Sanqian yang disengaja atas kekuatannya. Jika dia tidak mengendalikannya, nasib Zhao Lei akan lebih buruk daripada nasib pengawalnya. Zhao Lei, apa kabar? Apakah semuanya baik-baik saja? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata beberapa teman yang memandang Han Sanqian jelas berubah, dengan sedikit ketakutan. Karena Zhao Lei adalah petarung paling kuat di antara mereka. Jika ada konflik dengan orang lain, Zhao Lei selalu turun tangan untuk menyelesaikannya, dan dia tidak pernah gagal. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Zhao Lei dirobohkan. Gambar. Yang lebih penting adalah ini sebenarnya dilakukan oleh tuan muda keluarga Han yang tidak berguna, jadi mereka bahkan lebih terkejut. Kapan sampah ini menjadi begitu kuat? Wajah Zhao Lei sangat jelek, dan dia menatap Han Sanqian dengan marah. Tidak ada yang bisa mempermalukannya, tapi pecundang ini yang melakukannya. Han Sanqian berjalan menuju Zhao Lei dengan wajah dingin. Ketika beberapa teman melihat ini, mereka segera mundur 2 langkah. Bukan karena mereka tidak berani peduli pada Zhao Lei, tetapi mereka benar-benar tidak memiliki keberanian. Lagi pula, bagaimana mereka berani mengambil tindakan melawan seseorang yang bahkan tidak bisa mengalahkan Zhao Lei? Apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Lei juga sedikit takut Han Sanqian akan kejam padanya lagi. Aku tahu kamu pasti akan membalas dendam padaku, tapi hari ini, aku akan melepaskanmu. Lain kali kamu datang, sebaiknya kamu membawa beberapa master sejati, kata Han Sanqian ringan. Orang seperti Zhao Lei tidak bisa menahan diri setelah makan, dia pasti tidak akan menerimanya secara diam-diam, jadi balas dendam hanya tinggal menunggu waktu. Zhao Lei tidak berani berbicara.
Dia takut jika niat balas dendamnya terungkap, Han Sanqian akan menarik kembali kata-katanya. Baru setelah Han Sanqian pergi, Zhao Lei berdiri dengan wajah galak, menepuk-nepuk pantatnya, dan berkata dengan gigi terkatup, Han Sanqian, tunggu. Saat ini, seorang gadis di antara sedikit orang masih memandangi sosok Han Sanqian yang pergi dengan enggan. Ada ekspresi kekaguman di matanya, seolah-olah dia terkesan dengan kekuatan Han Sanqian. Zhao Lei, apa yang harus aku lakukan? Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, kita harus membalas dendam. Zhao Lei mencibir dalam hatinya mendengar kata-kata keras orang-orang ini. Jika bukan karena keluarga di belakang mereka, Zhao Lei tidak akan bermain-main dengan mereka sama sekali. Dia tidak akan membantu ketika tiba waktunya untuk membantu. Bagus sekarang, semuanya penuh energi. Tentu saja saya akan membalas dendam. Beberapa kakak senior di Sasana Tinju memiliki hubungan baik dengan saya. Jika saya meminta bantuan mereka, mereka pasti tidak akan menolak, kata Zhao Lei. Yakin? Gadis kecil yang menatap punggung Han Sanqian tiba-tiba berkata, bagaimana jika kakak laki-lakimu bukan lawannya? Bagaimana mungkin? Kakak laki-lakiku semuanya adalah master sejati. Bagaimana mungkin mereka tidak mengalahkannya? Zhao Lei menyangkalnya. Meskipun dia belum pernah mengalahkan Han Sanqian, dia tidak percaya bahwa Han Sanqian bisa bersaing dengannya di Sasana Tinju. Kakak laki-lakinya bahkan lebih kuat. Gadis kecil itu tidak berbicara lagi, tetapi samar-samar dia merasa di dalam hatinya bahwa bahkan jika Zhao Lei Zhen menemukan kakak laki-laki itu, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Han Sanqian. Han Sanqian baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia tahu bahwa Zhao Lei akan membalas dendam, dan dia juga meminta Zhao Lei untuk menemukan beberapa master sejati. Jika dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri, bagaimana dia berani mengatakan hal seperti itu? Namun, untuk memastikan, Zhao Lei diam-diam menelepon Han Jun setelah kembali ke rumah dan bertanya pada Han Jun apa yang terjadi dan mengapa saudaranya yang tidak berguna tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ketika Han Jun mengetahui tentang konflik antara Han Sanqian dan Zhao Lei, pikiran pertamanya adalah menggunakan tangan Zhao Lei untuk memberi pelajaran pada Han Sanqian, jadi dia menyembunyikan fakta bahwa Han Sanqian mengalahkan Yan Jun. Dia baru saja mempelajari beberapa trik secara diam-diam dari Yan Jun. Jangan menganggapnya terlalu serius. Temukan seseorang untuk memberinya pelajaran. Kamu tidak perlu memberiku muka kali ini. Kamu bisa mengalahkannya sampai mati. Han Jun dikatakan. Zhao Lei tidak pernah berpikir bahwa Han Jun akan berbohong padanya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak perlu mengatakannya, aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Jika kamu berani mempermalukanku, Zhao Lei, aku tidak akan membiarkan dia berdiri selama sisa hidupnya. Seorang bocah nakal dengan hati yang kejam yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa orang dewasa adalah anak yang mendominasi. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja padaku. Kamu juga tahu kalau dia sama sekali bukan saudaraku, jadi aku harus membantumu. Kata Han Jun. Dua bersaudara yang lahir dari ibu yang sama, Han Jun bahkan kian tidak. Saya tidak mau mengakui identitasnya, namun harus dikatakan bahwa Han Sanqian memang seperti orang luar di keluarga Han. Dan semua ini sebenarnya disebabkan oleh Nangong Qianqiu, dia telah berprasangka buruk terhadap Han Sanqian sejak dia masih kecil, sehingga Han Jun sangat terpengaruh, jadi dia menolak Han Sanqian. Oke, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Aku tidak akan pernah bersikap lembut. Malam tiba. Han Sanqian tidak kembali ke kompleks keluarga Han. Meskipun tempat itu adalah rumahnya yang sebenarnya, hal itu tidak memberinya rasa memiliki. Dia lebih memilih tinggal di jalanan daripada kembali. Dia pikir dia bisa mencari hotel untuk menginap satu malam dan mengatur tempat tinggal jangka panjang besok, tapi yang tidak disangka Han Sanqian adalah hal sederhana ini sangat sulit baginya sekarang. Tanpa KTP, pihak hotel tidak akan mengizinkannya menginap sama sekali. Kejutan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Han Sanqian. Mungkinkah kita benar-benar harus tidur di jalanan malam ini? Han Sanqian berkata sambil tersenyum masam. Bagaimanapun, dia sekarang adalah orang terkuat di dunia. Terlalu suram untuk mencapai akhir seperti itu. Saat melewati sebuah klub malam, Han Sanqian kebetulan bertemu dengan seorang wanita mabuk yang sedang ditolong oleh seorang pria. Wanita itu berpakaian sangat seksi, dengan rok ketat, dan pria itu berbau alkohol, tetapi tidak mabuk sama sekali. Tampak jelas bahwa ini adalah tindakan berburu kecantikan dengan alkohol. Bab 1098. Hal seperti ini sangat lumrah.
Hanya ada dua jenis orang yang nongkrong di klub malam, yang satu berburu dan yang satu lagi mangsa. Orang yang mau ikut medan perang biasanya menyetujui aturan ini, dan itu bisa dikatakan sebagai persetujuan bersama. Namun ketika Han Sanqian melewati mereka berdua, dia mendengar pria itu berbicara di telepon. Sudah selesai. Obat ini benar-benar bagus. Saya kira dia bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi sampai besok pagi. Ketika dia mengatakan ini, nada bangga pria itu membuat orang merasa sangat kasar. Han Sanqian bukanlah orang yang suka mencampuri urusan orang lain, namun ia mencemooh cara-cara tercela seperti itu. Kehidupan klub malam adalah tentang persetujuan sukarela, cara tercela ini jelas tidak berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Oke, aku akan datang di tengah malam, dan kamu bisa datang di tengah malam. Setelah mengatakan ini, pria itu menutup telepon. Han Sanqian tiba-tiba berhenti, awalnya dia tidak berniat mempedulikan masalah ini, tapi dia benar-benar tidak tahan mendengarkan kata-kata kotor seperti itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini saudara perempuanku. Han Sanqian berdiri di depan pria itu dan berkata, "Bocah kecil, itu bukan urusanmu. Keluar dari sini," kata pria itu dengan tidak sabar kepada Han Sanqian. Tentu saja dia tidak akan menganggap serius bocah kecil itu. Biarkan dia pergi dan cepat pergi. Kamu bisa aman dan sehat, kata Han Sanqian dengan tenang. Hei, bocah nakal, nadamu tidak kecil. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu siapa aku, kakek. Pria itu kesal dengan Han Sanqian. Bagaimana bisa kebaikannya perbuatannya diabaikan? Anak nakal kecil hancur. Dia segera menendangnya, ingin memberi pelajaran pada Han Sanqian dan menyuruhnya keluar dari sini. Han Sanqian juga menendang lutut pria itu. Ah! Pria itu tiba-tiba menjerit kesakitan, dan lututnya patah. Saat dia melepaskan wanita itu, Han Sanqian segera mendukungnya. Mengapa orang sepertimu tidak bisa memahami peringatan itu? Han Sanqian berkata dengan tenang. Pria itu duduk di tanah, rasa sakit yang menyayat hati membuatnya tidak peduli sama sekali dengan apa yang dikatakan Han Sanqian, dan dia tidak berniat mendengarkan. Saat ini, taksi baru saja datang, dan Han Sanqian melambai untuk berhenti. Setelah membawa wanita itu ke dalam mobil, Han Sanqian memeriksa tas wanita tersebut dan menemukan alamat rumah wanita tersebut. Jika itu adalah anak biasa yang seumuran dengan Han Sanqian, berat badan seorang wanita dewasa akan sangat besar, tetapi bagi Han Sanqian, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Saat ia menggendong perempuan tersebut melewati gerbang komunitas, bahkan satpam pun terlihat kaget. Anak ini berasal dari keluarga siapa? Dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Anak ini masih baru, tapi wanita ini adalah pemilik tempat ini, jadi dia tidak bisa menjadi kakaknya. Kedua penjaga keamanan itu menghela nafas saat mereka melihat Han Sanqian pergi. Setelah naik lift ke atas dan kembali ke rumah wanita itu, Han Sanqian terkejut saat mengetahui bahwa rumahnya tidak kotor sama sekali. Setelah mengirim wanita itu kembali ke kamar, melemparkannya ke tempat tidur, Han Sanqian kembali ke ruang tamu. Meski memiliki mentalitas dan pemikiran orang dewasa, Han Sanqian tidak tertarik pada wanita seperti itu. Tidur suatu malam di ruang tamumu dapat dianggap sebagai hadiah karena telah menyelamatkanmu. Han Sanqian, yang tidak punya tempat untuk tidur, secara alami tetap tinggal di ruang tamu. Sedangkan untuk wanita di kamar itu, Han Sanqian tidak khawatir, dia telah diberi obat, setelah obat tersebut bekerja, seharusnya tidak ada masalah. Keesokan paginya, wanita itu terbangun dengan perasaan linglung, namun dia menghela nafas lega saat melihat pemandangan yang familiar di kamar itu. Untungnya, sepertinya dia juga seorang pria sejati, tapi kenapa aku tiba-tiba berhenti minum? Wanita itu berkata pada dirinya sendiri sambil mencium bau alkohol yang menyengat di pakaiannya, dan melepasnya dengan ekspresi jijik. Siap mandi, dia berjalan telanjang ke ruang tamu. Ah! Jeritan membangunkan Han Sanqian yang masih tertidur. Begitu dia membuka matanya, Han Sanqian melihat wanita itu menutupi tubuhnya dengan tangannya dengan panik. Han Sanqian dengan cepat berbalik dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Wanita itu berlari ke kamar tanpa menoleh ke belakang. Tinggal sendirian, dia sudah terbiasa seperti ini di rumah, tapi dia tidak pernah menyangka ada pria asing di rumah. Dia pasti baru saja melihat semuanya. Tapi dilihat dari penampilannya, dia masih anak-anak, kenapa dia muncul di rumahnya? Wanita itu segera mengenakan pakaiannya, menenangkan emosinya, lalu kembali ke ruang tamu. "Siapa kamu dan mengapa kamu ada di rumahku?" Wanita itu bertanya pada Han Sanqian. "Kamu dibius tadi malam, dan kebetulan aku menabrakmu. Aku menyelamatkanmu."
Kebetulan aku tidak punya tempat tinggal, jadi aku menginap di rumahmu selama 1 malam, kata Han Sanqian terus terang. Narkoba. Wanita itu tertegun. Dia baru saja menyesali bahwa temannya adalah seorang pria sejati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah penjahat yang tidak tahu malu. Tidak heran dia putus bahkan tanpa minum beberapa gelas anggur kemarin. Saya mendengar dia menelepon, dan dia juga meminta orang lain untuk muncul di tengah malam. Mengenai apa yang akan mereka lakukan, saya tidak perlu menjelaskan dengan jelas, kata Han Sanqian. Ekspresi wanita itu berubah. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, hidupnya akan berakhir. Tapi bagaimana anak kecil ini bisa menyelamatkannya dari orang dewasa? Bagaimana kamu menyelamatkanku? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika tidak ada yang lain, dia mungkin dirawat di rumah sakit sekarang, kata Han Sanqian. Wanita itu memandang Han Sanqian dengan bingung. Meskipun orang di depannya adalah seorang anak kecil, berbicara dengannya terasa seperti berbicara dengan pria dewasa. Dia memiliki kedewasaan yang melampaui usianya. Wanita itu kembali ke kamar, mungkin menelepon untuk memastikan keaslian perkataan Han Sanqian. Setelah beberapa saat, dia kembali ke ruang tamu dan mengucapkan terima kasih kepada Han Sanqian. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu, kata Han Sanqian. Saat dia berdiri, wanita itu tiba-tiba bertanya, apa yang baru saja kamu lihat? Kamu lihat aku, apakah aku terlihat seperti orang buta? Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku, kata Han Sanqian tanpa berkata-kata. Dia juga dipaksa. Siapa sangka ketika dia membuka matanya, dia akan melihat pemandangan seperti itu. Wanita itu menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. Dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Dia sudah melihat ke arah Han Sanqian, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Tapi ini tidak dianggap merugikan, jika bukan karena dia, apa yang terjadi tadi malam akan menjadi serius. Kamu menyelamatkanku, aku akan mentraktirmu makan malam sebagai ucapan terima kasih, dan kamu tidak bisa memberitahu siapapun apa yang baru saja terjadi, kata wanita itu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, dia tidak kekurangan makanan ini, dan apa yang terjadi tadi malam hanyalah kepentingan sementara, dan dia tidak berpikir untuk mendapatkan hadiah apapun. Tidak perlu, kata Han Sanqian ringan. Melihat Han Sanqian pergi, wanita itu sedikit cemas, mengapa dia ingin mempertahankan Han Sanqian, dia tidak tahu. Namaku Husin, siapa namamu? Ayo berteman. Bab 1099. Kakak, kamu tidak punya pemikiran apapun tentang aku, anak di bawah umur, kan? Han Sanqian memandang Husin dengan senyuman di wajahnya. Dia menyelamatkan Husin murni karena kemauan dan tidak punya pikiran lain, jadi untuknya katanya, pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Apa yang tidak diharapkan Han Sanqian adalah Husin akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia adalah pria dewasa normal pada usianya saat ini, wajar jika seorang pahlawan menyelamatkan kecantikannya dan mengabdikan hidupnya padanya, tapi sekarang Han Sanqian baru berusia 14 tahun. Husin menatap Han Sanqian dengan tatapan mengejek dan berkata, anak nakal, kamu tahu bahwa kamu masih di bawah umur. Bagaimana mungkin adikku memikirkanmu? Dengan tubuh kecilmu, bisakah kamu memenuhi kebutuhan sehari-hari adikku? Pada saat ini, telepon Han Sanqian berdering. Ketika dia melihat itu adalah nomor yang tidak dikenalnya, Han Sanqian menebak siapa orang itu. Dia mengangkat teleponnya dan berkata kepada Husin, tidak ada lagi, saya sibuk dulu. Adapun jika Anda ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke bar, jika tidak, Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian membuka pintu dan pergi. Husin mengerutkan hidungnya karena ketidakpuasan dan berkata, anak-anak zaman sekarang semakin tidak menghargai. Bukankah bagus memiliki saudara perempuan yang cantik? Setelah meninggalkan rumah Husin, Han Sanqian menjawab telepon, dan suara Yao Yuhai terdengar dari ujung telepon yang lain. Han Sanqian, jika kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini, aku, keluarga Yao, akan bekerja sama dengan Feng Qian, kata Yao Yuhai. Jawaban seperti itu tidak melampaui ekspektasi Han Sanqian, karena Yao Hansing meninggal pada tahun itu, yang menunjukkan bahwa Yao Yuhai telah mencoba semua metodenya tetapi tidak berhasil, dan sekarang dia sudah kehabisan akal. Jangan khawatir, masalah ini hanya masalah kecil bagiku, kata Han Sanqian ringan. Menghadapi seorang anak berusia 14 tahun, Yao Yuhai benar-benar tidak percaya ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, tapi mengingat kekuatan yang ditunjukkan Han Sanqian kemarin, sepertinya dia tidak sedang membual. Dan jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya,
dia tidak akan mendatanginya secara pribadi. Hanya bisa dikatakan bahwa tuan muda dari keluarga Han ini mungkin telah disalahpahami oleh informasi yang salah, mungkin dialah yang benar-benar dapat menghidupi keluarga Han. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Yao Yuhai bertanya. Aku akan segera datang ke rumahmu. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian langsung menutup telepon. Yao Yuhai juga merupakan sosok terkenal di Yanjing, tidak ada seorang pun yang berani menutup teleponnya dengan cara seperti ini. Hal ini mau tidak mau membuat Yao Yuhai merasa bahwa Han Sanqian sedikit sombong. Tapi karena mengira Han Sanqian masih membutuhkan bantuan sekarang, Yao Yuhai tidak terlalu peduli. Yao Hansing tampak tak berdaya di sampingnya. Dia benar-benar tidak mau menerima kenyataan bahwa seorang anak diizinkan untuk melindunginya, dan dia juga terkenal sebagai sampah di lingkaran Yanjing. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka tidak akan menertawakannya. Yao Hansing karena pengecut. Ayah, bisakah kita tidak membahas masalah ini lebih hati-hati? Yao Hansing bertanya dengan lembut. Bisakah kamu memikirkan cara lain? Yao Yuhai bertanya. Yao Hansing menggelengkan kepalanya. Dia berharap bisa memikirkan solusinya, tapi untuk tuan muda yang mendominasi seperti dia, ketika dia mendapat masalah, orang yang lebih tua biasanya yang mengurusnya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Saya tidak menyangka bahwa saya, Yao Hansing, akan jatuh ke level ini dan harus dilindungi oleh seorang bocah nakal, kata Yao Hansing dengan sangat meremehkan. Pengawal di samping melirik ke arah Yao Hansing. Meskipun Han Sanqian masih anak-anak, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia telah pensiun dengan pasukan khusus dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depan Han Sanqian. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Han Sanqian ribuan dari yang kuat. Tuan Yao, mohon jangan meremehkannya, kata pengawal itu. Yao Hansing memelototi pengawal itu. Jika orang ini tidak berguna, akankah semuanya berkembang sampai ke titik ini? Bisakah kamu berhenti bicara? Kulihat kamu mudah tersinggung. Kamu membayar banyak uang untuk mengundangku. Bagaimana kamu bisa begitu sia-sia? Kamu bahkan tidak bisa memukuli seorang anak kecil pun, tegur Yao Hansing dengan dingin. Meskipun kata-kata ini mungkin terdengar kasar, di mata pengawal, itu tidak memalukan. Siapapun yang tidak puas bisa pergi ke Han Sanqian dan mencobanya. Dia tidak berpikir ada banyak orang di Yanjing yang bisa menjadi milik Han Sanqian. Lawan. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Jika kamu punya kemampuan, cobalah sendiri, kata Yao Yuhai. Ketika Yao Yuhai membuka mulutnya, Yao Hansing hanya bisa diam di sana, tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk membantah. Tidak lama kemudian, bel pintu berbunyi, menandakan bahwa Han Sanqian telah tiba. Setelah pengawal membuka pintu, dia membungkuk sedikit. Meskipun tidak terlalu jelas, tindakan yang disengaja ini menunjukkan perubahannya pada Han Sanqian. Bahkan jika Han Sanqian hanyalah seorang anak kecil, itu tidak menghalangi apresiasinya terhadap keterampilan Han Sanqian. Setelah Han Sanqian memperhatikan gerakan pengawal itu, dia hanya tersenyum ringan dan berjalan ke ruang tamu. Yao Yuhai berdiri untuk menyambutnya, sedangkan Yao Hansing duduk di sofa dan terlalu malas untuk bergerak. Bagaimanapun, dalam hati Yao Hansing, Han Sanqian hanyalah sampah dalam keluarga Han yang tidak dihargai oleh siapapun. Saya dapat memberitahu Anda siapa pihak lain tersebut dan latar belakang spesifik mereka, kata Yao Yuhai kepada Han Sanqian. Han Sanqian melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, saya sudah menyelidikinya dengan jelas tadi malam. Tentu saja, Han Sanqian mengetahui latar belakang pihak lain, bukan tadi malam, tapi dalam 14 tahun terakhir, tapi jelas mustahil untuk mengatakan kebenaran ini kepada Yao Yuhai. Yao Yuhai tertegun sejenak. Han Sanqian sebenarnya telah mengetahui detail pihak lain dalam satu malam. Sepertinya itu benar-benar tidak mudah. Han Sanqian, kamu pandai menyombongkan diri, kenapa kamu tidak ikut serta dalam kontes membual, kata Yao Hansing dengan tenang dari samping. Han Sanqian sama sekali tidak peduli dengan sikap Yao Hansing, karena dia tahu betul betapa mendominasi dan sombongnya tuan muda dari keluarga kaya, jika tidak, dia tidak akan menimbulkan masalah sebesar itu bagi dirinya sendiri. Klub malam mana yang ingin kamu kunjungi pada malam hari? Han Sanqian bertanya pada Yao Hansing. Mendengar kata klub malam, Yao Hansing langsung heboh, namun di hadapan Yao Yuhai, ia tetap bersikap cukup terkendali. Klub malam apa? Apa ada hubungannya denganmu? Kata Yao Hansing. Pihak lain pasti sudah menyelidiki urusan masa lalumu. Jika mereka ingin mengambil tindakan, mereka pasti akan pergi ke tempat yang biasa kamu kunjungi, kata Han Sanqian.
Melihat sikap Yao Hansing yang acuh tak acuh, dia tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Yao Yuhai menjadi marah dan memarahi, katakan saja apa yang diperintahkan. Jika pihak lain mengatur tenaga kerja, kamu harus menghindarinya. Di tempat-tempat ini, jika tidak kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana nyawamu akan hilang. Yao Hansing benar-benar tidak peduli karena dia yakin Yao Yuhai dapat menemukan cara untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Bab 1100. Alasan mengapa Yao Hansing mempunyai ide ini adalah karena Yao Yuhai melindunginya dengan sangat baik. Setiap masalah yang dia alami di masa lalu yang tidak dapat dia selesaikan sendiri, Yao Yuhai akan maju untuk membantunya. Oleh karena itu, Yao Hansing telah membentuk sebuah perusahaan mapan. Perasaan dalam hatinya konsep, yaitu jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah, Yao Yuhai pasti bisa menyelesaikannya. Dapat dikatakan bahwa dari awal hingga akhir, Yao Hansing sama sekali tidak terlalu mengkhawatirkan masalah ini. Ayah, jika aku tidak pergi ke tempat yang sering aku kunjungi, mengapa aku harus memberitahunya? Kata Yao Hansing. Keengganannya bekerja sama dengan Han San Qian sebenarnya adalah bentuk penolakan. Dia tidak mau akui bahwa dia membutuhkan Han San Qian. Perlindungan dari bocah kecil Qian ini. Tidak, bukannya aku tidak mau pergi, tapi aku harus pergi, kata Han San Qian. Yao Yuhai menoleh dan menatap Han San Qian dengan heran. Menurut akal sehat, jika dia tahu bahwa pihak lain mungkin telah mengatur tenaga, dia harus berusaha menghindarinya. Mengapa dia harus pergi? Mungkinkah Han San Qian sedang bingung? Setelah tertegun beberapa saat, pengawal itu mengerti apa yang dipikirkan Han San Qian. Dia ingin memancing ular itu keluar dari lubang, tapi itu terlalu berbahaya. Jika terjadi kesalahan, nyawa Yao Hansing mungkin dalam bahaya. Mungkinkah seorang ahli seni itu berani? Apakah Han San Qian, seorang bocah nakal, benar-benar percaya diri? Han San Qian, kamu benar. Yao Yuhai bertanya pada Han San Qian. Han San Qian menggelengkan kepalanya seolah itu adalah hal yang biasa, dan berkata, tentu saja, itu benar. Karena pihak lain telah mengirim orang ke Yanjing, jika mereka tidak menyingkirkan mereka sesegera mungkin, bagaimana bisa kita menyelesaikan masalah ini? Hanya kemunculan Yao Hansing yang bisa menyelesaikan masalah ini. Mereka yang bersembunyi di balik bayang-bayang muncul. Yao Yuhai menarik nafas dalam-dalam, ini memang masuk akal, tapi resiko yang diambilnya terlalu besar. Yao Yuhai adalah seorang pengusaha, dan dia biasanya meminimalkan risiko dalam segala hal, tetapi Han San Qian melakukan sebaliknya, yang sama sekali tidak sesuai dengan karakternya. Mengapa kamu bisa menjamin keselamatan anakku? Yao Yuhai bertanya. Sebelum Han San Qian dapat berbicara, Yao Hansing tidak sabar untuk mengatakan, dia omong kosong. Ayah, kamu tidak boleh percaya apa yang dia katakan. Dia hanya ingin membunuhku. Apa gunanya aku membunuhmu? Selain itu, aku ingin kamu mati. Menurutmu apakah akan ada orang yang hidup di keluarga ini? Han San Qian menatap Yao Hansing dengan dingin. Yao Hansing menatap Han San Qian, dia ingin melanjutkan kebuntuan dengan cara ini, tapi segera, dia merasakan kekuatan memabukkan dari mata Han San Qian, yang membuatnya merasa takut dan tanpa sadar menjauh. Ayah, kami tidak bisa mempercayainya, kata Yao Hansing. Ini satu-satunya cara. Jika tidak, ancaman dalam kegelapan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Jika lawan terdesak, kemungkinan besar mereka akan datang untuk membunuh mereka, kata Han San Qian. Yao Yuhai menarik nafas dalam-dalam, keputusan seperti itu sangat sulit baginya, lagi pula dia mempertaruhkan putranya. Tapi dia juga mengerti apa yang dikatakan Han San Qian, Yao Hansing bisa bersembunyi untuk sementara, tapi dia tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Seberapa yakin kamu? Yao Yuhai bertanya dengan suara yang dalam. 100%, kata Han San Qian. Bisakah Anda menemukan seseorang di dunia saat ini yang dapat bersaing dengan Han San Qian? Jelas ini tidak mungkin. Han San Qian sekarang dapat menantang seluruh Tianqi sendirian, dan dia dapat melakukannya hanya dengan satu tangan dan mata tertutup. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kata Yao Yuhai. Han San Qian hanya mengalahkan pengawal yang diundangnya dan tidak membuktikannya dengan cara lain, sehingga Yao Yuhai tidak bisa mempercayai Han San Qian 100%. Ngomong-ngomong soal bukti, ini memang agak sulit bagi Han San Qian, lagi pula tidak mungkin pengawal itu menunjukkan dirinya kepadanya tanpa memukulinya. Han San Qian menoleh dan menatap pengawal itu. Kulit kepala pengawal itu mati rasa, dan dia salah mengira bahwa Han San Qian masih ingin berdebat dengannya, jadi dia dengan cepat berkata, aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu tidak perlu menggunakan aku untuk eksperimen lagi. Tentu saja tidak,
Ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, kata Han Sanqian. Permisi, kata pengawal itu. Apakah kamu pernah mendengar tentang kiamat? Kata Han Sanqian. Meskipun Han Sanqian belum menjadi anggota Tianqi, dia dapat menggunakan Tianqi untuk meningkatkan kepercayaan yang dia berikan kepada orang lain. Bagaimanapun, Tianqi adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sangat kuat di Yanxia. Namun hal ini juga memerlukan syarat pertama, yaitu pengawal mengetahui Tianqi, jika tidak maka hanya bermain piano kepada seekor sapi. Kamu. Pengawal itu memandang Han Sanqian dengan ngeri, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Melihat penampilannya, Han Sanqian tersenyum tipis, dilihat dari penampilannya, dia pasti tahu tentang Tianqi. Di sisi lain, Yao Yuhai dan putranya tampak bingung karena mereka belum pernah mendengar penampilan Tianqi sama sekali. Tingkat Tianzi, lanjut Han Sanqian. Ketika pengawal itu mendengar 3 kata tersebut, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Sekarang dia akhirnya mengerti kenapa dia tidak berdaya di depan Han Sanqian. Dia ternyata adalah orang yang kuat di level Tianqi Tianzi. Alasan pengawal mengetahui keberadaan Tianqi adalah karena pada masa dinas sebelumnya, Tianqi mengirimkan orang ke unitnya untuk menyeleksi rekrutan baru, dan dia sendiri cukup beruntung bisa terpilih dan masuk Tianqi. Sayangnya, dia kemudian diuji pada yang kedua. Dia gagal lulus, sehingga dia kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan Apokalipse, namun dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang Apokalipse. Selain itu, dia juga memiliki seorang teman yang kini menjadi anggota Apokalipse, sehingga dia bisa lebih mengetahui apa artinya menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzi di Apokalipse. Setelah pengawal itu tertegun, dia langsung berlutut di tanah untuk menyampaikan permintaan maafnya karena tidak menghormati Han Sanqian. Adegan ini langsung membuat keluarga Yao dan putranya tercengang. Kenapa dia tiba-tiba berlutut? Dan dia masih terlihat meminta maaf. Mungkinkah kiamat ini adalah tempat yang sangat kuat? Ada apa denganmu? Yao Yuhai bertanya pada pengawal itu dengan bingung. Bos Yao, dia pantas mendapatkan kepercayaan 100% Anda, dan hanya dia yang bisa membantu Tuan Yao menyelesaikan masalah ini. Pengawal itu berkata kepada Yao Yuhai dengan suara yang dalam, dengan ekspresi yang sangat serius dan serius. Dia tidak bisa menjelaskan terlalu banyak tentang Tianqi kepada Yao Yuhai karena topiknya tabu, tapi dia bisa memberitahu Yao Yuhai bahwa Han Sanqian dapat dipercaya. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat kiamat tidak dapat dipercaya, siapa lagi yang bisa dipercaya? Menghadapi perubahan besar pada pengawalnya, meski Yao Yuhai tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia bisa merasakan bahwa Han Sanqian adalah orang yang luar biasa. Dalam hal ini, mempercayai Han Sanqian menjadi satu-satunya pilihan. Han Sanqian, aku percaya padamu. Aku serahkan masalah ini padamu. Apapun yang kamu minta Yao Hansing lakukan, dia akan bekerja sama denganmu. Jika dia berani mengatakan tidak, segera beritahu aku. Setelah Yao Yuhai selesai berbicara, He menatap tajam ke arah Yao Hansing lagi, mengancam Yao Hansing untuk mematuhi pengaturan Han Sanqian.